Tara tara tara. Inilah yang terakhir, 17 brand tuntas sudah. Ini adalah brand yang ke-17. Nama brandnya adalah Elfat Food. Jadi Elfat Food ini memiliki banyak varian produk, antara lain ada ayam gitu ya, ada soto, ada juga minumannya juga, ada es-esan dan sebagainya. Singkat cerita, ini seperti kayak restoran gitu ya, tapi produknya dibuatin satu persatu. Jadi ada yang ayam khusus gitu ya, ada minuman khusus, ada soto khusus dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat, banyak sekali bisnis yang sudah berkembang. Banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan bisnis seperti ini. Tapi kenapa kok masih saja laku? Karena di dalam dunia gitu ya, bisnis yang akan menjadi top 3 atau dari 3 terbaik, yang pertama adalah bisnis makanan. Yang kedua adalah bisnis kesehatan. Yang ketiga adalah bisnis pendidikan. Ya. Makanan tuh nomor 1. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Karena semua orang pengen hidup. Kalau nggak makan, nggak bakal hidup. Berarti makanan adalah produk sesuatu yang bisa dimakan. Jadi, kalau teman-teman sudah punya keahlian, jangan khawatir. Jangan takut. Pasti produk teman-teman itu bisa laku. Tapi, lakunya seberapa banyak? Laku 1 biji. Namanya juga laku. Laku 2000 biji. Namanya juga laku. Nah, teman-teman mau laku yang mana? Laku yang 1 biji atau yang 2000 biji? Nah, ini yang menjadi pembeda. Supaya teman-teman bisa tahu gitu ya, bisa ngerti kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemilik Elfat Food. Namanya Bu Ius. Silahkan langsung teman-teman lihat video berikut ini. Oke teman-teman semua, saya Victor Arutonang, co-founder dari Komunitas Pahlawan. Hari ini saya lagi ada di lapangan Banteng. Hari ini kita lagi di ngunjukin boothnya Elfat Food. Nah, Elfat Food ini yang terbaiknya saat ini adalah minumannya adalah es. Ini esnya nampol banget, seger. Dan kalau seandainya teman-teman minumnya, ini nggak cukup kalau cuma 1 doang, butuh 2 cup ya. Terus kemudian selain dari ini juga kita punya yang namanya soto. Ada sotonya, lihat ayamnya. Ini ada tauge. Terus kemudian ini ada ayam gorengnya, enak banget ya. Ini ayam, mantul. Kita pengen tahu nih siapa yang punya. Sebentar lagi kita akan tanya siapa yang ternyata punya. Tarat, ini dia namanya Bu Ius. Kalau biasa dipanggil Bu Ius. Ya, gimana Bu Ius hari ini? Sudah laku berapa ekor? Sudah. Kalau stoknya bawa berapa? Stoknya ini bawa 50 ekor. Oke, tapi sudah habis. Menjelang habis ya? Tinggal ini ya. Oke. Karena kan dagangnya sampai malam hari Betul. ini. Terus Kemarin sekarang kan sampai sore. Siapin lagi berapa ekor lagi? 30 ekor lagi potong. Ini berkah. Jadi ternyata kemarin beliau sudah ada hari pertama, tapi ternyata jam 4 sore udah ludes, udah nggak ada sisa lagi. Tapi akhirnya nggak punya stok. Ini pelajaran buat hari ini, ternyata beliau stok banyak dan bakal lebih membludak lagi. Nah, buat teman-teman di luar sana yang belum tahu siapa kita dari Komunitas Pahlawan, salah satunya adalah Bu Ius. Produknya seperti ini, dan hari ini belajar untuk bisa lakukan namanya exchange jualan. Mantul, thank you. Mantap, Komunitas Pahlawan. Ya kan? Pasti langsung lapar kan setelah ngelihat produknya dari Elfat Food. Apalagi minum es mangonya dia. Itu mangonya banyak banget. Terus juga manis dan benar-benar bikin seger gitu ya. Nah, bisnis yang seperti ini bisa dibuatin kayak semacam warteg gitu ya. Semacam warung Sunda atau warung Jawa. Atau ini bukannya rasis gitu ya. Bukannya pakai suku-suku gitu, memang terkenal seperti itu karena ada warteg, warung Tegal gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan ini, dan ini pun bisa diperbanyak, bisa lakukan kemitraan. Contoh, teman-teman punya produk seperti Elfat Food ya, lalu ketemu sama yang punya kios. Pak, Bu, saya mau ajak kerja sama, kiosnya pakai punya Bapak, produknya pakai punya saya. Saya yang masak, saya yang jualan, saya yang nyariin bahan baku, saya yang ngelola semua, tapi kiosnya pakai kios Bapak. Tokonya pakai toko Bapak. Nanti kita bagi hasil sekian persen. Gimana Pak? Deal Pak? Deal. Nah, ini contoh-contoh negosiasi. Gimana caranya teman-teman bisa punya bisnis tanpa harus sewa ruko, tanpa harus sewa toko. Mungkin nggak ini terjadi? Ya mungkin kalau seandainya teman-teman cuma ngobrol sama 1 orang, ya mungkin nggak terjadi. Tapi kalau ngobrolnya sama 20-30 orang, mungkin ada yang mau. Bahkan kalau kita ngobrol sama 50 orang sekaligus, mungkin ada yang terjaring 5-10 orang yang berminat.
Kenapa? Karena balik lagi, bisnis makanan adalah bisnis yang paling banyak diminati banyak orang. Tergantung bisnis teman-teman berkualitas atau tidak. Nah, jadi teknik negosiasi seperti ini tadi mungkin nggak sih teman-teman bisa lakukan? Mungkin aja. Gimana caranya? Nanti saya akan sampaikan dan saya akan beritahu juga bagaimana sih trik-trik atau strateginya. Siapa yang wajib kita temuin? Siapa yang wajib kita temuin untuk bisa diajak negosiasi seperti ini? Apa kriterianya? Apa indikatornya? Bagaimana cara memulai pembicaraannya? Tentu teman-teman pengen tahu bagaimana caranya. Ini akan saya kupas tuntas, tapi saya selesaikan dulu. Dari 17 brand ini tadi, saya nggak tahu mana yang paling cocok buat Anda. Saya nggak tahu mana yang paling relevan buat Anda. Tapi coba diulang lagi. Siapa tahu ada yang nyantol. Kalaupun nyantol, ikutin aja caranya. Nyontek boleh, yang penting tidak plagiat. Nyontek-nyontek dikit belajar nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali. Jadi 17 brand ini silahkan pelajari kembali. Yang paling sesuai dengan Anda, silahkan langsung kerjakan. Siapa tahu ini menjadi bisnis Anda. Saya doakan semoga selesainya nonton ini Anda langsung punya niat, tekad yang kuat untuk bisa punya bisnis. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Saya Victor Aritonang Opusungguh, biasa dipanggil dengan Vau. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Dan pastikan teman-teman juga nanti ke depannya punya kebaikan dan manfaat yang banyak. Amin. Itu saja dari saya. Thank you guys.